Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan kami hari ini memulai ibadah sekolah minggu. Ini Tuhan berkati, haleluya, amin. Mari kita nyanyi Bapak kau datang.
memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat teman-teman? Masih. Nah, kita akan menyanyi satu pujian. Lalu 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 lale lalu 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 lale lalu 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 lale lalu lale sekali lagi ya. Lalu 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 lale lalu 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 lale lalu 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 lale lalu lalu lale. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan Tuhan sama-sama. Suaranya mana? Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, goyang dan goyang-goyang sambil bertepuk tangan Tuhan putar bersama-sama. Wah, kurang semangat nih teman-temannya nih. Ayo ajak semangat lagi Lonel. Masih semangat teman-teman, tanyain dulu. Masih semangat teman-teman? Masih, ayo teman-teman semangat. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, goyang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan Tuhan sama-sama. Ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan Tuhan bersama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about
semua karena anugerahmu. Kuasa besar diri, keharuban yang dahsyat yang kau lakukan bagiku. Diriku datang sembahmu, membawa seluruh hidupku sampai datang. Ku mau setia semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu. Kuasa sampai saat ini, keharuban dahsyat yang kau lakukan bagiku. Diriku datang sembahmu, membawa seluruh hidupku sampai perkenananmu nyata. Ku mau setia semua karena anugerahmu. Ku ada sampai saat ini, terlalu banyak dahsyat yang kau lakukan bagiku. Diriku datang sembahmu, membawa seluruh hidupku sampai perkenananmu, sampai nyata. Ku mau setia, ku mau setia, ku mau setia, ku mau setia. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati berken kami sekali dengan seorang murid Tuhan. Berkati, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah. Pagi hari ini Kak Penny akan membagikan kisah tentang bagaimana Raja Daud memiliki kerendahan hati, yaitu bagaimana dia tetap mengampuni meskipun dia dikutuki. Nah, terambil dalam 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Judulnya Simei mengutuki Daud, ya. Nah, adik-adik, siapa itu Simei? Nah, Simei adalah keturunan daripada Raja Saul. Siapa Raja Saul? Yo, siapa? Raja Saul adalah Raja Israel pertama. Siapa yang mengurapi? Nabi Samuel. Nah, lalu Raja Daud adalah Raja Israel yang kedua. Diurapi juga oleh oleh Nabi Samuel. Nah, adik-adik, kenapa kok rajanya ganti? Nah, kalau kalian nggak bisa jawab pertanyaan ini, waduh, kemana aja nih waktu sekolah minggu. Nah, jadi Raja Daud waktu itu sedang berkabung. Tahu adik-adik, berkabung, bersedih. Dia hatinya lagi sedih banget. Kenapa? Karena dia punya anak
namanya Absalom. Absalom itu adalah anak lelaki Daud yang ketiga. Dia itu selain gagah, dia juga ganteng ya, adik-adik ya, tampan ya, perawakannya bagus, dan Absalom ini adalah salah satu juga anak kesayangannya daripada Raja Daud. Nah, Raja Daud ini kan kita tahu dia adalah seorang raja yang luar biasa. Dia seorang pahlawan yang gagah berani ya, dari sejak muda dia sudah menjadi seorang petarung ya, baik dia mengalahkan singa maupun terlebih dia juga pernah mengalahkan raksasa. Nah, jadi Raja Daud ini begitu seorang raja yang begitu sangat luar biasa ya adik-adik ya. Tetapi dia diperhadapkan dengan satu masalah dalam keluarganya, yaitu anaknya sendiri, yaitu siapa tadi? Absalom ya. Dia memberontak terhadap ayahnya. Dia ingin membunuh ayahnya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu cerita di Indonesia Malin Kundang ya. Nah, jadi anak durhaka. Nah, tapi kita akan tidak membahas detailnya. Tapi kakak mau ingetin satu, kita sebagai anak-anak, apalagi kita anak-anak Tuhan, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi kita tidak boleh memberontak terhadap orang tua kita, tidak boleh melawan sama orang tua kita, karena orang tua adalah wakilnya Tuhan di dunia. Dan lagi, orang tua sudah berjuang, sudah membesarkan kalian, membesarkan Kak Penny, membesarkan kita semua dengan susah payah. Mereka sudah berjuang untuk kehidupan kita, terus mereka juga memberikan kasih sayang, perlindungan sama kita. Makanya sehebat apapun kita nanti, mungkin adik-adik sudah nanti besar, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pengusaha sukses, ada yang jadi presiden, tetap harus menghormati ayahmu dan ibumu, sayangi mereka ya, apalagi kalau sudah tua harus disayangi, muda tua pokoknya harus sayang sama orang tua. Amin. Nah, jadi cerita ini bagaimana Simei ini siapa Kak? Simei ini adalah keluarga daripada Raja Saul, raja pertama. Nah, jadi Raja Saul ini kan dia melakukan kesalahan ya di hadapan Tuhan, sehingga Raja Saul ini ditolak sebagai raja oleh Tuhan Allah sendiri, dan dikatakan, aku tidak lagi berkenan, aku kecewa terhadap Saul, kata Tuhan lewat Nabi Samuel. Oleh sebab itu pergilah ke Bethlehem Efrata, kota Bethlehem, untuk mengurapi seorang yang akan menggantikan Saul. Siapa itu kalian tahu sendiri ya, bahwa dia adalah seorang pengembala kambing domba, parasnya elok dan matanya elok, parasnya kemerah-merahan. Nah, dia adalah Daud. Nah, singkat cerita sudah jadi raja nih, sudah punya banyak punggawanya, panglimanya, perangnya, dan punya anak banyak, termasuk satu ini siapa? Absalom. Nah, dia menurut pandangan dari Simei ini, keluarga dari Saul ini, bahwa Daudlah yang menyebabkan kekacauan pada keluarga daripada Saul. Oleh sebab itu dia mengutuki Raja Daud. Coba kita baca ya, di ayat yang kelima. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk ya, adik-adik ya, dikutukin. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Yehunya kepada raja, mengapa anjing mati itu mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya.
Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zerunya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan sengsaraku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Nah, jadi Raja Daud itu berjalan ke arah sedang berjalan mendaki satu bukit ya. Dikatakan di literasi itu Bukit Zaitun. Jadi kakak baca juga literasinya bahwa Bukit Zaitun itu adalah pekuburan dari 3000 tahun yang lalu ya. Zaman Daud nggak tahu kakak, tapi sekarang ini nih Bukit Zaitun itu dari sejak 3000 tahun yang lalu dia itu pekuburan ya, pekuburan orang-orang. Nah, jadi di situ mewakili bagaimana perasaan hati daripada Daud. Dia begitu sedih. Dikatakan dia berjalan kaki tidak memakai alas kaki. Terus dia selubungi kepalanya dengan kain. Semua pasukannya ikut sama dia itu menyelubungi kepalanya dengan kain. Sebenarnya dalam rangka apa Daud itu berjalan di situ, di bukit itu? Ternyata Daud sedang melarikan diri dari anaknya Absalom, karena Absalom katakan apa? Mau membunuh bapaknya, membunuh Daud. Nah, jadi dia selubungi kepalanya. Itu menandakan kalau di orang Israel itu ada, dia merasakan kesedihan di dalam dirinya ya, adik-adik ya. Dia sangat menyayangi Absalom. Bahkan waktu panglima perangnya menghadapi dari Absalom ini, ingin mengejar Absalom, dikatakan di Samuel bahwa apa? Daud bilang, hendaklah kalian bersikap lunak terhadap Absalom. Jadi begitu Daud ini mengasihi Absalom, tetapi Absalom karena dia kemarahannya dia yang sudah meluap-luap, dia mungkin merasa pikir bapaknya tidak adil ya kan sama dia, karena ada sesuatu masalah waktu itu antara Amnon dan Tamar, saudara mereka ya. Ada satu hal yang membuat marah hati Absalom. Ya, Absalom mendapat dukungan dari rakyat, dan akhirnya dia ingin memberontak kepada Daud. Ingat ya, Absalom tuh ganteng, tinggi, perawakannya bagus, dia benar-benar kalau secara manusia memanglah bisa ini jadi raja. Tapi apakah Tuhan berkenan? Dikatakan Tuhan tidak pernah merancangkan Absalom menjadi raja. Dan setelah dari Daud, siapa raja selanjutnya? Ya, Salomo. Nah, adik-adik kembali lagi. Jadi Simei ngutukin Daud, enyalah kau si penumpah darah, gara-gara kamu. Nih kamu makan, kalau zaman sekarang tuh mungkin bahasanya kamu kena karma karena kamu bikin keluarga Saul jadi berantakan, jadi keluarga sampai mati Saul. Dia gara-gara kamu katanya. Jadi kata-katain, dilemparin batu, bahkan sampai dikatakan menimbulkan debu ya. Jadi udah lagi sedih, dikutukin orang, dilempari batu ya. Jadi betapa waktu itu bisa kakak bayangkan perasaannya daripada Raja Daud. Dia seorang raja adik-adik, sampai dia saking sedihnya dia nggak mau pakai alas kaki, dia selubungi kepalanya. Dia itu menandakan betapa dia sangat sedih. Jadi orang tua kalau dilawan sama anaknya itu sedih banget ya adik-adik ya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan orang tuamu, jangan pernah membantah perkataan mereka, apalagi dengan suara yang kasar. Misalnya disuruh bantuin ini, apa sih? Nah, galak begitu. Gak mau. Sana mami aja sendiri. Nah, hati-hati ya. Papi aja sendiri, papa aja, ayah aja, bunda aja. Gak mau. Ya, belajar taat ya adik-adik ya dengan firman Tuhan.
kasihilah orang tuamu di dalam Tuhan, supaya lanjut umurmu dan panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Nah adik-adik, kembali lagi, dia kutukin Daud terus, dia katakan terus sepanjang perjalanan Daud, bahkan sampai turun ke Yordan, dikatakan terus, dikutuki. Tahu kutuk adik-adik? Kutuk itu perkataan sia-sia yang jahat. Jadi kutuk itu lawannya berkat. Kalau berkat itu kesehatan, berkat jasmani itu misalnya kesehatan, cita-citanya tercapai, uangnya banyak, rumahnya bagus, itu berkat semua, disukai semua orang, itu berkat ya adik-adik. Tetapi kalau dikutuk itu ya, semua yang dilakukan gagal, mati, terus sedih terus sepanjang hidup, itu semua kutuk. Itu seperti itu kutuk. Jadi baik sama jahat. Kalau berkat itu baik, kutuk itu jahat ya adik-adik yang kecil-kecil ya, Kak kasih tahu. Nah jadi Raja Daud seorang raja yang selalu menang kalau berperang, yang kemuliaannya luar biasa. Dikatakan yang sampai Saul kesel sama Daud kan apa? Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa. Jadi tak terhitung musuh yang bisa dikalahkan Daud. Jadi Daud seorang jurapi luar biasa. Tapi dia punya hal. Dia dikutuki sedemikian rupa, dilempari batu. Coba kalau sekarang ada raja lewat kita lemparin batu. Begitu juga sih dikatakan pengawalnya daripada Daud, siapa namanya? Si anak Zerunya ini. Dia katakan apa? Raja, biar aku menyeberang ke sana, biar saya penggal aja lehernya itu. Kurang nggak tahu sopan santun, raja dikata-katai. Tapi Daud bilang, ada apa urusanmu? Hai anak Zerunya, jangan kamu berbuat seperti itu. Dia nggak kasih pengawalnya ini untuk tangkap si Mei, dibiarin aja sama dia, karena mungkin Tuhan akan melihat sengsaraku. Jadi memang Tuhan tahu bahasa air mata. Jadi Tuhan tahu kesedihan kita, kesedihan Kak Benny, kesedihan adik-adik. Jadi kalau kita sedih, kita jangan kita diomongin, dijahatin sama orang, kita dikata-katain, terus kita langsung gini main game nih, kalah nih ya. Terus kita nggak tahu yang online itu siapa. Terus dia bilang gini, wah kamu dasar kecoa, dasar kamu ulet bulu kamu, ini bekicot kamu, nggak tahu main aja main, nanya. Kesel dong, dibilang omongannya jahat-jahat. Terus gimana reaksi kalian? Apakah kita mau belajar seperti Raja Daud? Harus seperti Raja Daud, mengampuni, membiarkan aja udah urusan Tuhan itu. Kita hanya mengampuni. Dikatakan berapa kali waktu Petrus nanya, Tuhan berapa kali sih kita harus ampuni orang? 7 kali kah? Kata Tuhan tidak. Berapa? 70 kali 7 kali. Dan ini dilakukan sama Daud. Dia cuma minta belas kasihan Tuhan. Biar deh aku diomongin. Dia bilang dia tetap fokus ke Tuhan. Biarlah kiranya mungkin Tuhan akan berbelas kasihan kepadaku. Betapa Tuhan melihat betapa hatiku hancur karena anakku memberontak terhadap aku. Biarlah kalau memang ternyata Tuhan yang izinkan orang ini nututin saya, tidak apa-apa. Dan dia mengampuni. Dan dia melarang pengawalnya untuk membunuh orang itu. Nah ini yang harus kita teladani ya, bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, harus mengampuni, harus rendah hati. Daud meskipun dia raja, kemuliaannya luar biasa, tetapi walaupun dihadapkan hal seperti itu, dia tetap rendah hati mengampuni. Untuk mengampuni kita butuh namanya rendah hati. Kalau orang sombong nggak bisa ngampuni. Makanya periksa hatimu, periksa hati Kak Penny. Sekarang kalau kita sombong, kita minta ampun sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku ingin memiliki hati yang suka mengampuni. Tuhan terima kasih bahwa kami sudah mendengar firman Tuhan tentang Daud yang selalu mengutamakan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, selalu ingin mendengarkan suara Tuhan dalam hidupnya. Apakah dia harus mengambil tindakan apa sampai dia tetap mengampuni meskipun dia dengan seorang raja dengan segala kemuliaan. Tuhan biarlah Engkau juga berikan hati yang rendah hati, yang suka mengampuni kepada kami, kepada Kak Penny, kepada kakak-kakak sekolah minggu, kepada semua anak-anak yang menonton hari ini Tuhan, supaya Engkau menjadi dalam kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hatimu sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka ya Bapa, pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan kiranya yang buat berhasil. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan senantiasa kepada mereka, umur panjang kepada mereka ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk kakak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, biar Tuhan semakin pakai mereka secara luar biasa lagi. Berkati guru kami di sekolah, agar mereka diberikan kesabaran dalam mendidik kami. Kami ingin berdoa untuk pemimpin rohani kami, Opa dan Oma ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati agar mereka semakin luar biasa lagi Tuhan pakai dalam mengembalakan kami di gerejamu. Saat ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, berikan hujan pertobatan atas Indonesia. Shalom Allah turun atas Indonesia. Kami ingin berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri kabinet kerja. Kiranya Tuhan memberkati, beri roh takut akan Tuhan kepada mereka ya Bapa. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk virus corona, orang-orang sakit, orang-orang terbaring di rumah sakit saat ini. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka, karena Engkau Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Oleh karena itu, hanya Engkau yang mampu untuk menyembuhkan mereka, hanya Engkau yang mampu memulihkan mereka ya Bapa. Dan Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk diri kami sendiri. Kiranya Tuhan yang memberkati, berkati masa depan kami, pendidikan kami ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. We will shine for you. We will shine for you. Jesus. We will shine like stars for you. Sing it out. Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace overflow in every place. Let us be one with you today. And let your glory fall. Let your glory fall. Come on. We will shine, shine like stars above. Shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun. As we glorify, show your kingdom, show your
guided by your love. Let your fire burn in us, burning light.